Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masyaallah, beliau dari Manba'ul Ulum, pendiri utamanya ini Anda Guru Ta Sanusi Baco LC. Jadi beliau juga termasuk alumni Dede Imam Koso. Jadi kalau dilihat ya turunannya sebenarnya Masya Allah. Dan memang Guru Ta itu sangat tegas. Nah, ini kelihatan, nampak dari santrinya. Masya Allah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya dan diberikan ya semangat terus untuk belajar, bisa sampai ke Mesir juga. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bisa kita petik tadi terkait dengan sampaikan bulan Ramadan ini. Namun saya ingin menghubungkan tadi malam dan tadi terkait dengan berwudu ini. Mudah-mudahan senantiasa kita menjaga wudu kita. Kemudian di sisi lain itu ketika kita selesai berwudu, maka biasanya kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu menunjukkan bahwa kita ini ketika berwudu ada dosa maknawiyah dan dosa hisyah yang harus kita ya istilahnya tergugurkan. Allah mengatakan, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyenangi, Allah menyukai orang-orang at-tawwabin. Seakan-akan ketika kita berwudu ini kita dalam posisi bertaubat, ya, mutatahhirin dan posisi mensucikan diri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan kecil namun terkadang dianggap sepele. Ada banyak orang mungkin di luar sana sulit untuk berwudu karena permasalahan air. Namun kita di Indonesia, khususnya Serui ini, Masya Allah, air sangat berlimpah. Oleh karena itu, mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi pendidikan bagi kita senantiasa menjaga kesucian lahiriah dengan berwudu. Dengan itu pula secara otomatis kita jaga kesucian batin kita. Dalam konteks Ramadan juga yang biasa kita kenal adalah bulan di mana qoma Ramadan, bukan qoma minal lail atau aqimus shalah. Namun Rasulullah SAW bersabda, man qoma, siapa yang menghidupkan, mendirikan. Ya, kalau dalam ayat ini ada sebuah ayat, kul innama a'idzukum, saya katakan wahai Muhammad, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Muhammad, kul a'idzukum an taqumu lillah, kul a'idzukum biwahidah, pesankan satu pesan saja kepada umatmu, an taqumu lillah, yaitu kamu berada, koma ini sejalan dengan takumu, an taqumu lillah, kamu seakan-akan berada dalam lillah,
dalam konsep Allah Subhanahu wa taala, apapun pekerjaannya, apapun modelnya. Masna wa furada, banyak atau dalam berjamaah atau sendirian. Tsumma tatafakkaru, kemudian berfikir. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, dalam konteks Ramadan ini mari kita gunakan waktu kita berfikir. Kalau kita merenung lebih jauh, umat yaitu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sulit untuk melaksanakan sholat misalnya. Maka ada seorang ulama bersyair, laulaka lazinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi wala taramnamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Sekiranya wahai Muhammad kamu tidak ada, ma taba aishi wala wujudi, maka saya ini hidup tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Keberadaan saya di dunia ini mungkin seperti hewan, makan, minum, kawin, berantakan. Wala taramnamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Saya tidak mungkin dan tidak dapat menikmati salat, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, Masya Allah, syair ini memberikan tafakkur bagi kita. Bagaimana dengan kita? Mudahnya kita saat sekarang ini melaksanakan sholat, apalagi bulan Ramadan. Kalaupun kita tidak mampu untuk sholat sendirian, bisa berjamaah sholat tarwih, dipimpin oleh iman yang bagus bacaannya. Kalaupun biasanya kita sholat sendiri, terkadang lupa rakaatnya sudah berapa, bacaan kita belepotan. Tapi berjamaah, Masya Allah, di sisi lain itu pahalanya luar biasa. Sholatul jama'ati afdal min sholatil fardhi bi sab'ina atau bi khamsi darajah. Kalaupun dalam bulan Ramadan ini, Masya Allah, itu dilipat gandakan. Seakan-akan begini, mari kita merenung sejenak. Bulan Ramadan ini, kalau kita latihan wasjud wa qatarib, jadikan betul-betul senang dengan sholat ini. Namun, masih terkadang ada yang berkata, saya sudah sholat, namun kenapa rezeki saya masih begini-begini toh dibandingkan orang yang tidak sholat? Ya Allah, padahal kalau kita mau bandingkan dengan dunia dan beserta ini isinya, itu tidak ada apa-apanya dibanding sujud. Ada sebuah riwayat mengatakan, as-sajadatul wahidah khairu minad dunya wa ma fiha. As-sajadatul wahidah, sujud satu kali itu lebih baik dunia beserta isinya. Maka alhamdulillah kita ini dalam istiqomah sholat subuh, istiqomah melaksanakan sholat tarwih, banyak-banyak kita bersyukur karena tidak semua orang diberikan nikmat untuk melaksanakan sholat. Bahkan ada ulama diceritakan dalam sebuah kisah, saking nikmatnya sholat, sudah sholat 2 rakaat, sholat lagi sampai dia melaksanakan 100 rakaat. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, meskipun sebenarnya kita ini sudah sholat tarwih berjamaah, sudah sholat witir, jangan sampai hanya sebatas itu ketika kita pulang di rumah. Yang sebenarnya boleh kita melaksanakan sholat lagi di rumah. Mari kita latihan untuk menikmati sholat ini. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat nanti itu ada dalam ayat dikatakan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Orang yang senantiasa senang sujud, sholat ya,
wa kum ma'as sajid wa kum minas sajidin minal musallin minal musallin. Jadilah orang-orang yang senantiasa suka melaksanakan salat. Kenapa? Simahum fi wujuh min atharis sujud. Ternyata malaikat itu menandai orang-orang yang senang sujud itu apa? Ada bekasnya. Apa bekasnya? Dalam ayat lain surah Hadid dijelaskan, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Kamu akan menyaksikan orang-orang beriman, baik perempuan maupun laki-laki, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, akan nampak cahaya di depan dan di samping kanannya. Kalaupun ada jidat yang hitam, itu bukan berarti min atharis sujud. Itu mungkin karena karpet yang kasar. Jadi min atharis sujud ternyata yang dimaksud adalah nanti di akhirat ini ada cahaya di hadapan orang-orang yang senang sujud dan di samping kanannya. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini yang memberikan kita tarbiyah pendidikan sehingga betul-betul ketika kita sujud kita senang, ketika kita sholat kita menikmati. Alhamdulillah, apalagi bacaan dituntun kita, Masya Allah, dipimpin kita oleh imam yang luar biasa bacaannya. Kalaupun kita mau membaca Al-Quran dalam keadaan sholat seperti begitu, boleh jadi bacaan kita belum sempurna, maka mari kita gunakan kesempatan bulan Ramadan ini untuk senang. Bagaimanapun itu bacaan iman panjang apa pendek, namun terkadang kita ini masih senang-senang yang pendek-pendek saja. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni kita bukan karena hawa nafsu kita, namun karena memang faktor ma qadarullahu alaina, itulah kemampuan jasad kita, bukan karena keinginan hanya berleha-leha di dalam bulan Ramadan ini. Maka mari kita sangat banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena belum mampu memanfaatkan waktu yang sebaik-baik ini. Ada banyak mungkin orang mau sholat, mau menikmati sholat di bulan Ramadan ini, namun ternyata di kampungnya tidak ada masjid, di kampungnya tidak ada imam, di kampungnya mungkin jauh masjid. Kita ini Masya Allah, masjidnya yang luar biasa megah ini, indah, yang perlu kita manfaat dengan baik. Jangan sampai bulan Ramadan ini lewat begitu saja, tidak berbekas di dalam hati, tidak berbekas di hadapan kita nanti, tidak menjadi cahaya di hadapan dan di samping kanan kita. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasulullah SAW berikan satu pesan, antakumu lillah, kamu benar-benar berdiri tegak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah masna wa furoda, apakah kita dalam salat berjamaah atau dalam hal bagaimanapun kita kondisinya, dalam pekerjaan wa furoda atau dalam salat sendirian atau melakukan pekerjaan sendirian. Tsumma tatafakkaru, banyak-banyak kita bertafakkur. Orang yang bertafakkur ini sangat luar biasa. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Insyaallah tafakkur nanti dijelaskan di lain waktu. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.